harta dibutuhkan, bukan dicintai. Harta adalah sesuatu yang unik, karena di satu sisi kita sangat membutuhkannya untuk kehidupan sehari-hari, dan di sisi lain kita tidak boleh mencintainya. Jadi kita butuh tapi tidak boleh cinta. Ini unik dan kita sulit memisahkan harta itu dengan rasa cinta. Karena apa? Tanpa harta kita akan sengsara dalam hidup, karena untuk mempertahankan hidup kita membutuhkan harta seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan sebagainya. Kita juga membutuhkan harta untuk melaksanakan kegiatan haji, kegiatan ibadah, mohon maaf. Jadi kita juga membutuhkan harta untuk melaksanakan kegiatan ibadah, seperti pakaian untuk menutup aurat ketika kita sholat, uang untuk menunaikan zakat dan haji, dan kendaraan untuk mengantar kita ke masjid dan tempat pengajian. Tapi jika kita terlalu mencintai harta, kita juga akan sengsara. Jadi tanpa harta kita sengsara, cinta harta juga sengsara. Kenapa kita itu kalau mencintai harta bisa sengsara? Antara lain karena kita akan diperbudak oleh harta itu sendiri. Kenapa diperbudak? Karena kita menjadi nurut, tunduk, patuh kepada harta. Kalau perilaku itu atau misalnya suatu kegiatan di ujung-ujungnya ada duit, kita lakukan. Tapi kalau ujung-ujungnya tidak ada duit, kita tidak mau. Jadi orientasi kita adalah duit. Nilai kita duit. Ya. Sistem nilai kita itu adalah duit. Dan seterusnya. Jadi kita harus hati-hati, karena jika kita terlalu mencintai harta, kita akan sengsara karena kita akan diperbudak oleh harta itu sendiri, sehingga kita lengah akan kebutuhan hidup yang lain. Kalau kita mengejar-ngejar harta, kebutuhan kita itu tidak hanya harta, kita juga butuh yang lain. Maka kalau kita terlalu fokus pada harta, kita akan lengah pada kebutuhan kita yang lain. Seperti misalnya kehangatan hubungan keluarga, istirahat, atau ketentraman. Orang-orang yang korupsi itu ngejar harta, tapi dia mengabaikan kebutuhan dirinya akan ketentraman. Karena orang yang korupsi pasti takut. Pasti takut. Karena dia takut, berarti dia tidak bahagia, dia tidak tentram. Nah, padahal secara naluri ya, saya mengatakan tadi unik karena apa? Secara naluri kita biasanya cenderung mencintai barang-barang yang kita butuhkan atau orang-orang yang kita butuhkan. Kalau kita butuh suami dan suami itu kebetulan bisa memenuhi kebutuhan kita, kita akan mencintai suami. Kalau kita membutuhkan istri dan istri memang melakukan apa yang kita butuhkan, kita menjadi mencintai istri. Dan sebaliknya, kita sebagai istri, kalau misalnya kita istri akan mencintai suami kalau suami itu memang betul-betul dibutuhkan. Begitu pula kegiatan-kegiatan yang lain yang membutuhkan interaksi antara beberapa orang. Dari pemahaman semacam ini kita bisa mengerti kalau dikatakan bahwa dalam harta ada ujian bagi kita. Sebagai hasil dari ujian, kita bisa memperoleh banyak pahala dan tiket masuk surga jika kita selalu mengikuti petunjuk Allah dalam mencari dan membelanjakan harta. Tapi sebaliknya, jika kita itu tidak mengikuti jalan cara-cara yang dibimbingan oleh Allah, maka kita akan menanggung banyak dosa dan akan terpaksa masuk neraka jika kita menempuh jalan yang salah dan membelanjakan harta itu dengan cara yang salah. Jadi dalam hal harta ada sisi mencarinya dan ada sisi membelanjakannya. Dua-duanya harus kita lakukan dengan benar. Tentu kalau harta itu menawarkan pahala dan dosa, kita lebih baik memilih pahala. Apalagi kalau pahala itu besar. Ya. Jadi kita memilih pahala yang besar yang bisa kita peroleh dengan cara
mencari dan menggunakan harta dengan cara yang benar, sesuai dengan saran Allah atau peringatan Allah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian. Fitnah di sini artinya ujian, ya, bukan slandering. Fitnah di sini artinya cobaan. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim, dan bahwa di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi kalau itu namanya ujian, maka ada kalanya kita lulus dan ada kalanya kita gagal. Kalau sekolah tidak lulus atau tidak lulus ujian, bisa karena menjadi tidak naik. Tapi kalau ujian dari Allah, kalau kita lulus kita akan naik derajat, tapi kalau tidak lulus kita akan turun derajat, bukan tetap pada posisi itu. Ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Karena itu Allah memperingatkan agar kita berhati-hati dalam menyikapi kebutuhan kita akan harta. Jangan sampai kebutuhan itu berubah menjadi kecintaan. Karena kecintaan terhadap harta bisa membuat kita lupa kepada Allah. Jadi, begitu kita terlalu cinta pada harta, kita akan ngejar harta, lupa Allah. Yang kemudian, kalau kita lupa kepada Allah, kita akan lupa pada tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contohnya gampang, kalau misalnya seseorang sedang negosiasi untuk bisnis, menjual atau membeli atau proyek begitu, ketika di tengah pembicaraan itu kemudian kita mendengar azan. Di satu sisi ada panggilan dari uang nih. Ini kalau negosiasiku goal dapat uang. Tapi ada panggilan. Kalau saya menuruti panggilan ini, saya akan dapat pahala. Kalau cintanya kepada harta lebih besar, maka orang itu akan memilih melanjutkan dulu negosiasi, sholatnya nanti. Nah, ini berarti mengalahkan Allah demi harta. Sebenarnya bukan harta, bukan hanya transaksi atau negosiasi. Kita bekerja, itu kan seringkali kita bekerjanya tuh entah membuat barang, misalnya membuat kursi, atau menulis artikel, atau menulis buku, atau membuat laporan keuangan. Itu sebenarnya sedang berbisnis kita. Karena nanti hasil tulisan kita, hasil accounting kita dan sebagainya, itu nanti akan diganti atau diberi upah. Ujung-ujungnya duit. Nah, kita seringkali, sebentar tanggung nih. Lalu terus kita lebih suka menuruti itu, kemudian sholatnya yang diakhirkan. Nah, itu berarti kita lebih tertarik pada harta daripada kepada Allah. Nah, oleh karena itu Allah mewanti-wanti kepada kita supaya harta jangan membuat kita lalai kepada Allah, lalai pada tugas yang inti. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kalian lalai. Lalai sehingga lupa kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang berperilaku demikian, yaitu harta atau anaknya membuat lalai kepada Allah, mereka itu akan mengalami kerugian. Nah, bahkan Allah mengancam akan menimpakan bencana kepada orang-orang yang lebih menyukai harta daripada Allah, lebih menyukai harta daripada Rasulullah SAW, dan lebih menyukai harta daripada perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Bencana itu bisa terjadi di dunia, dan yang pasti akan terjadi bencana di akhirat. Bencana di dunia wujudnya apa? Bencana di dunia itu bisa jadi berupa kesedihan atau bahkan keputusasaan. Karena kalau kita itu mengejar tetapi tidak berhasil, maka kita akan kecewa. Ini contohnya akan terjadi beberapa hari belakangan ini.
banyak orang yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR, untuk menjadi kepala daerah. Kemudian mereka itu mengeluarkan biaya banyak. Kemudian ada di antara mereka yang menggunakan uangnya sendiri, tapi banyak yang menggunakan uang orang lain. Apakah itu uang orang lain itu dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk talangan dengan janji nanti kalau jadi menjabat dia harus membeli proyek. Nah, orang-orang semacam ini kalau ternyata dia kalah, dia tidak bisa mendapatkan penghasilan seperti yang diharapkan. Maka kira-kira seperti pengalaman yang lalu, akan banyak orang yang stres setelah pemilihan umum. Oleh karena itu, kita hati-hati, jangan sampai kita itu terlalu mencintai harta, kemudian harta itu membuat kita putus asa, atau setidaknya sedih. Nah, bencana juga bisa terjadi berupa ketakutan. Kenapa ketakutan? Jika harta yang diperoleh itu dengan cara yang tidak sah, maka harta yang diperoleh dengan cara tidak sah itu akan mengakibatkan ketakutan bagi orang itu. Ketakutan misalnya karena itu hasil dari menipu, dia takut kalau dia ditagih oleh orang yang menipu. Dan penipuan sekarang ini makin marak. Ada teman yang penghasilannya terlalu sangat pas-pasan, ditawari untuk pergi umroh dengan biaya yang ditanggung. Kemudian dalam percakapan itu entah bagaimana, lalu orang ini tertarik, wah kalau aku bisa dengan istriku, aku akan lebih senang. Oh, kalau kamu pakai dengan istri, udah istrimu bayar separuh saja. Wah, tertarik dia. Lalu orang itu minta supaya uang yang separuh untuk istrinya itu diserahkan terlebih dahulu untuk membayar tiket dan sebagainya. Setelah dibayar, ternyata semua itu tipuan. Semua itu tipuan. Nah, orang semacam ini kan akan ketakutan. Karena dia akan diuber, akan dikejar, ditagih. Dan banyak sekali penipuan-penipuan sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Kalau orang yang mencintai harta, dia akan punya kecenderungan bersedia mencari harta dengan cara yang tidak halal. Dan menurut Allah, mencari harta dengan cara yang tidak halal itu pasti ajakan setan. Setan itu mengajak kepada kesengsaraan. Karena namanya mencari harta dengan cara yang tidak halal itu biasanya mengambil atau merampas hak orang lain. Korupsi itu mengambil dari hak orang lain, atau juga merampas hak orang lain. Perizinan tidak dikeluarkan kalau belum ada uang pelicin. Nah, itu namanya perampok atau perampas. Itu bukti bahwa mereka lebih mencintai harta daripada Allah. Dan orang semacam itu oleh Allah ditengarai sebagai orang yang fasik. Fasik itu orang yang suka melanggar ketentuan Allah. Dan ancaman Allah ini, Masya Allah kalau kita baca dengan teliti, ini ancaman serius ini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakan, kalau kalian lebih mencintai orang tua kalian, orang tua pun juga cinta kita kepada orang tua tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Karena kalau terlalu cinta kepada orang tua menganjurkan sesuatu yang menyimpang. Kalau dia terlalu mencintai, lalu dia lebih taat kepada orang tua. Padahal kalau itu ditaati, melanggar ketentuan Allah. Ya, bisa saja, misalnya orang tua merasa, kamu kan punya jabatan, kesempatan dong, itu orang lain itu bisa menjadi kaya, kamu kenapa tidak bisa seperti itu? Nah, itu berarti menganjurkan anaknya untuk mencuri atau korupsi.
Nah, itu nggak boleh dituruti. Oleh karena itu cinta kepada orang tua itu harus dibatasi. Ya. Kalau orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasanganmu, sanak keluargamu, dan hartamu, serta perdagangan, bisnis yang kalian takut rugi, dan juga rumah yang kalian merasa nyaman, itu lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, maka tunggu. Nah, ini tunggu, ini berarti kan ancaman Allah itu suatu saat akan datang. Sampai Allah akan mendatangkan keputusannya. Keputusan itu kan bisa berupa vonis. Allah itu suka menunda-nunda. Kalau kita berbuat dosa, Allah tidak akan menimpakan akibat dari dosa itu secara instan, langsung, tidak. Allah itu menunda-nunda. Oke, nanti barangkali dia mau bertobat. Nanti dulu, biarin dulu. Nah, itu supaya memberi kesempatan kepada orang yang bersangkutan untuk bertobat. Kalau dia tidak mau balik, dia akan terkena vonis dari Allah. Dan kebanyakan orang semacam itu. Karena kalau misalnya sekali korupsi, kok lancar. Dia ingin dapat lagi. Wah, caranya kerjasama gini-gini. Kerjasama harus mulus. Terus dapat lagi. Dia merencanakan lagi yang lebih besar lagi. Dia dapat lagi. Nah, itu kalau dia belum tertimpa akibatnya, itu artinya Allah memberi kesempatan kepada dia untuk kembali tobat. Tapi kalau dia tidak kembali tobat, dia akan eskalasinya makin besar. Ya, pelanggarannya makin hari makin besar. Nah, kalau sudah makin besar, makin kentara, dikenakan dia sanksi. Ya. Karena yang dikejar adalah harta. Seringkali harta itu nempel pada jabatan. Nah, oleh karena itu, banyak orang kepingin menjadi anggota DPR, kepingin menjadi kepala daerah, karena jabatan itu ditempeli dengan uang. Oleh karena itu, caranya gimana? Kejar aja dulu jabatan, gitu. Karena nanti akan dapat. Belum tentu kita itu akan beruntung, ya. Misalnya yang kita kebetulan berbisnis kemudian dengan cara nyogok sana sini. Itu ada teman yang semacam itu, orang yang saya kenal lah. Ya. Dia tuh biasa nyogok sana sini supaya dapat proyek dari pemerintah daerah. Tentu itu yang curang adalah oknumnya. Ya. Terus gimana kamu dapat keuntungan? Ya dapat, tapi kecil. Tapi ya duitku habis. Karena apa? Diperasin terus. Jadi ketika tidak ada proyek pun juga dimintain duit. Akhirnya dia menjadi tekor begitu. Memang pada waktu ada proyek dia bisa mendapatkan keuntungan, tapi nanti pemerasan itu akan berjalan terus. Apalagi kalau pemerasan itu dia disertai dengan ancaman. Kalau kamu tidak mau, aku buka lo kasusmu. Takut dia. Nah, memang cinta berlebihan terhadap harta itu seringkali membuat orang menjadi kalap. Sehingga mereka tega merebut harta orang lain secara tidak sah, dengan tujuan agar mereka bisa memperoleh dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, lebih daripada kebutuhan mereka yang sebenarnya. Ya, kebutuhan kita apa sih? Kita butuh tempat teduh, ya, untuk rumah, butuh kendaraan. Tapi yang wajar-wajar saja, tidak perlu yang mewah-mewah. Tapi banyak orang yang kepingin mengejar kemewahan. Sudah punya mobil mewah 1, kepingin 2, kepingin 3, dan seterusnya. Nah, itu berarti keinginannya menjadi berlebihan. Nah, karena apa? Karena terlalu mencintai harta, kemudian dia tega merebut harta orang lain. Nah, yang paling rawan harta orang lain untuk dirampas itu adalah harta anak yatim. Nah, ada seorang bapak yang meninggal, dia kebetulan kaya. Anaknya 1 dewasa, 3 yang lain itu masih anak-anak. Tentu yang anak-anak
belum layak untuk menerima harta untuk mengelola sendiri. Lalu dikuasailah oleh yang dewasa dengan harapan dia yang bisa mengelola itu. Tapi ketika adik-adiknya ini menjadi dewasa, harta itu tidak dikembalikan, tidak diberikan kepada mereka. Ini namanya merampas harta warisan anak yatim. Nah, orang semacam ini akan menghadapi bencana. Bencana terutama di akhirat nanti dia akan masuk neraka. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya dia sedang makan api dimasukkan ke dalam perutnya. Dan kelak di akhirat dia akan masuk ke dalam api neraka. Nah, banyak hal yang mendorong seseorang untuk mencintai harta secara berlebihan. Seperti antara lain, kesenangan dalam menggunakan harta untuk makan-makan enak. Ya, sekedar makan-makan enak aja. Nah, tapi makan-makan enak itu kan butuh biaya. Ada yang kepingin tampil dengan cantik. Ini banyak orang-orang yang malah kadang-kadang anak-anak SMA kepingin memakai make up yang bagus-bagus. Itu mereka rela menjajakan dirinya kepada orang-orang yang sedang kehausan. Orang-orang yang kehausan itu misalnya dia tugasnya di laut selama 2 minggu atau bahkan 1 bulan. Kemudian ketika mendarat, dia membutuhkan wanita. Nah, anak-anak ini menjajakan dirinya sekedar hanya supaya bisa mempercantik dirinya dengan kosmetik. Misalnya juga cinta harta dikarenakan ingin menjaga gengsi, kepengen tampil hebat, kepengen tampil mewah. Atau juga kemalasan yang mendorong orang untuk berjudi. Karena dengan berjudi dengan harapan naruh 10.000 tapi dapatnya 100.000 atau lebih banyak lah pokoknya. Nah, kemudian itu dia akan menghabiskan hartanya untuk di situ, dan itu bisa mulai dari menjual-jual apa yang ada di rumah sampai bisa jadi menjual milik orang lain. Juga orang bisa terdorong untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya karena dorongan nafsu birahi. Karena dorongan nafsu birahi, kemudian dia kepingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai itu. Nah, sudah bisa dipastikan bahwa orang yang menggunakan harta untuk menuruti dorongan semacam itu akan lupa kepada Allah. Dan sebagai akibatnya, dia akan masuk ke dalam neraka. Allah mewanti-wanti, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Orang-orang yang memburu harta sampai lupa pada aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah, berarti dia kafir, mengingkari peraturan Allah. Kalau orang itu mengingkari peraturan Allah dalam rangka bersenang-senang dan makan-makan seperti binatang, ya, artinya ya yang dicari makan aja, hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Dan mereka mencari kegiatan yang menyenangkan. Nah, itu oleh Allah diumpamakan binatang ternak karena tidak menggunakan akalnya dengan baik. Karena dia mempunyai akal tapi tidak menggunakan akalnya dengan baik, wanar mathwallahum, mereka layak tinggal di neraka. Ya, hati-hati. Jadi kita membutuhkan harta itu untuk kehidupan, bukan untuk mencintai. Tapi apakah jika kita ini tidak boleh mencintai harta, lalu kita harus membenci harta? Oh ya tidak. Kita tidak dianjurkan membenci harta, karena harta itu kita butuhkan. Bagi orang yang beriman, menjadi kaya itu lebih baik daripada menjadi orang miskin. Jadi orang mukmin lebih baik mendapatkan harta banyak yang halal. Karena apa?
harta itu kita butuhkan untuk mengabdi kepada Allah. Kegiatan apapun yang ditugaskan oleh Allah itu umumnya membutuhkan biaya. Nah, bukankah kalau kita sholat ini, kita butuh membeli pakaian untuk menutup aurat? Bukankah kalau kita mau berpuasa, kita itu harus sehat? Untuk menjaga kesehatan, kita harus makan dan minum yang teratur. Bukankah kalau kita pengen pergi haji juga kita harus mendapatkan uang banyak? Kalau kita ingin mendapatkan pahala dari sedekah, kita juga harus menggunakan duit. Kalau kita kepingin membangun masjid karena kepingin mempunyai rumah di surga, itu juga butuh uang. Jadi orang mukmin yang kaya itu lebih baik daripada orang mukmin yang miskin. Ini seperti satu contoh. Suatu saat beberapa orang yang miskin di antara para sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin itu para sahabat yang pindah dari Makkah ke Madinah. Banyak di antara mereka yang menjadi miskin karena mereka mempunyai harta di Makkah, lalu mereka tinggalkan, mereka pindah ke Madinah. Di Madinah mereka tidak mudah mencari pekerjaan. Zaman itu tidak ada pabrik, tidak bisa kerja di pabrik, lapangan kerja itu terbatas. Dan ada juga di antara mereka memang ada yang tidak kepingin bekerja karena kepingin selalu dekat dengan Nabi. Karena namanya Nabi itu utusan. Nanti suatu saat akan ada wahyu yang datang dari Allah untuk Nabi. Mereka kepingin mendapatkan keterangan wahyu itu yang pertama. Nah, mereka tinggal di masjid yang masjidnya itu nempel atau ditempeli rumahnya Rasulullah SAW. Nah, mereka itu bertanya kepada Rasulullah, kita ini kalah terus dengan orang kaya. Emangnya bagaimana? Kenapa? Ya, kita puasa, mereka puasa. Kita sholat, mereka sholat. Tapi kita tidak bisa sedekah. Mereka bisa sedekah. Mereka bisa memerdekakan budak, kami tidak bisa. Rasulullah menawarkan, ya udah kalau begitu aku kasih zikir yang nilainya sama dengan itu. Bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setiap habis sholat. Jadi ini kalau kita mau membaca itu setiap sholat, pahalanya itu sama dengan bersedekah harta, karena memang mampunya itu. Nah, kemudian setelah mereka lakukan itu, mereka beberapa hari kemudian datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah, kita kalah lagi. Ya, karena mereka itu ketika mengetahui bahwa kami membaca ini, mereka ikut-ikut membaca. Jadi pahala kami tetap saja kalah dengan mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki. Jadi orang kaya yang solih itu adalah orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah melebihi dari orang-orang yang tidak kaya. Nah, cuma kita harus bisa mengatur. Kita butuh uang tapi tidak mencintainya. Nah, Allah mengajarkan kepada kita bahwa harta itu hanya bekal, ya, bekal untuk hidup di dunia. Namanya bekal, dia itu bukan tujuan. Jadi kita gunakan harta itu sebagai alat untuk memperoleh sesuatu yang lebih besar. Jadi harta itu kita anggap sesuatu yang anggaplah kecil dibanding dengan kalau kita gunakan, kalau harta itu kita gunakan dengan baik, maka kita bisa memperoleh sesuatu yang lebih besar nilainya. Nah, oleh karena itu kita ingat harta adalah bekal yang bisa digunakan oleh orang untuk menjaga kesehatan. Kesehatan itu juga sarana untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi Allah menyebutkan, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Maka apapun yang kalian sudah diberi oleh Allah itu adalah
bekal hidup di dunia. Nah, cuma sayang ini, seringkali terjemahan di buku terjemah itu, mata itu diartikan kenikmatan. Padahal mata itu adalah bekal. Memang bekal itu menghasilkan kenikmatan atau kesenangan. Tapi kesenangan itu hanya akibat. Ya. Kalau kita misalnya bepergian, kemudian kita membawa bekal. Tentu misalnya bekalnya makanan. Suatu saat di perjalanan kita lapar. Bekal kita dibuka. Begitu kita makan, senang kita. Kita pergi keluar kota, mau mendatangi acara nikahan. Kita membawa bekal pakaian yang bagus. Sampai di sana, kita pakai bekal kita berupa pakaian itu. Kita memakainya dengan senang. Jadi, bekal memang menghasilkan kesenangan. Tetapi mata itu, arti pokoknya adalah bekal. Supaya kita tidak salah paham. Jadi, harta yang manapun yang kita diberi oleh Allah itu adalah bekal untuk hidup di dunia. Nah, kalau itu bekal, kita cari yang lebih mulia dengan menggunakan harta itu. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Dan apa yang dijanjikan di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik nilainya dan lebih kekal. Karena nanti di akhirat akan diberi oleh Allah gantinya atau pahala yang kita bisa menikmati seterusnya tanpa batas waktu. Kalau di dunia kita dibatasi waktu sampai kita suatu saat akan meninggal. Bahkan kadang-kadang sebelum kita meninggal, kita punya harta banyak, bisa membeli makanan apa saja. Tapi kalau kita di waktu muda itu mengumbar makan yang enak, nanti ketika mungkin belum terlalu tua, sudah dilarang makan yang terlalu banyak kolesterol, dilarang makan yang terlalu banyak mengandung gula, sehingga hartanya banyak, bisa membeli makanan apa saja, tapi minumnya harus air putih, tidak boleh manis, terus makannya tidak boleh banyak lemak dan sebagainya. Terbatas. Kita lebih baik menggunakan harta itu untuk sesuatu yang nilainya lebih tinggi besok di akhirat. Itu yang bisa memanfaatkan adalah orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, lalu bagaimana cara memanfaatkannya harta supaya bisa memperoleh yang lebih baik? Cara memanfaatkan harta untuk memperoleh kenikmatan di akhirat adalah dengan menggunakan harta itu sebagai sarana pendukung. Ya, sarana pendukung untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan atau yang dianjurkan oleh Allah. Seperti misalnya apa? Memberi nafkah kepada keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga itu wajib bagi seorang suami atau seorang bapak. Ya. Nah, oleh karena itu harta yang diperoleh digunakan untuk memberi nafkah. Ini ada orang yang pelit, yang kikir, duitnya banyak tapi istrinya diberi terlalu sedikit. Atau bahkan ada yang tidak mau memberi belanja kepada istrinya. Misalnya lagi, harta dipakai untuk membeli pakaian, untuk menutup aurat, untuk mendukung sholat. Harta dipakai untuk mendukung kegiatan haji, untuk pendidikan keimanan. Nah, misalnya kita melihat ini masjid menyelenggarakan pengajian-pengajian. Tentu ini butuh biaya. Dari mana biaya masjid itu? Ini kesempatan bagiku. Aku nyumbang untuk pengajianmu. Terus melihat misalnya di masjid AC-nya mati atau rusak. Wah, menjadi panas. Orang-orang menjadi tidak betah di masjid itu. Begitu ada yang rusak, yang dibaca apa? Ini kesempatan bagiku untuk mengubah duit yang aku punya menjadi pahala. Aku yang memperbaiki AC itu. Kalau tidak bisa diperbaiki, aku yang membelikan yang baru. Wah, itu mengubah duit menjadi pahala. Atau bahkan membangun masjid itu sendiri. Atau mendanai perjuangan demi kemuliaan Islam. Misalnya apa?
sekarang ini pendidikan agama, pendidikan keimanan itu makin terbatas karena banyak TPQ itu yang mati. Kenapa banyak yang mati? Karena dulu anak-anak mengaji itu habis asar, tapi karena pemerintah mengubah hari libur itu Sabtu dan Ahad, akhirnya kurikulum yang jadwalnya itu hari Sabtu dibagi rata di hari Senin sampai Jumat. Akibatnya anak-anak pulangnya sudah sore. Dengan anak pulang sore, padahal mengaji TPQ itu habis asar, mereka sudah terlalu capek, lalu mereka tidak lagi ngaji. Jadi kita ini menyaksikan bahwa anak-anak kita, generasi yang akan datang, keimanannya makin menurun. Oleh karena itu kita mesti membantu, bila perlu menyelenggarakan kegiatan untuk ngajinya anak-anak. Ya. Ini pesantren kita itu kita manfaatkan santri-santri ketika habis asar itu mengajar anak-anak yang mau datang. Ya. Di Rawamangun ini ada yang datang, tapi tidak sebanyak dulu. Ya. Jumlahnya paling 20, 25. Kalau dulu bisa banyak, malah kadang-kadang kurang dari 20. Ya. Karena semacam itu, anak-anak sudah terlalu capek. Dan ada juga di antara anak-anak itu yang berminat menghafal Quran. Jadi kita beri kesempatan santri kita untuk menerima anak-anak yang mengaji datang di sore hari, baik dia itu mengaji untuk tahsin, memperbaiki bacaan, atau menghafal. Ya, ada anak-anak remaja yang menghafal Al-Quran. Nah, kegiatan-kegiatan itu kita biayai. Ya. Saya mencoba memfasilitasi dengan mengatur itu. Tapi itu butuh biaya. Dan saya mengatakan kepada orang-orang yang di dekat musola, udah Bapak Ibu tidak usah memikirkan biaya. Itu biaya dari kami, dari orang-orang yang mendukung kami. Dan alhamdulillah itu jalan tanpa memungut serupiah pun dari anak-anak yang mengaji atau dari tetangga-tetangga yang merasa memiliki musola. Alhamdulillah jalan. Nah, caranya begitu. Begitu melihat, ini ada kegiatan yang mendatangkan pahala nih. Kalau ada anak atau santri yang memperoleh pahala melalui mengajar, aku ingin mendapatkan pahala melalui pendanaan. Ya. Jadi kita berbagi pahala. Santrinya itu memperoleh pahala dari mengajar. Kita yang penyelenggara ingin ikut mendapatkan pahala dengan cara mengorganisasi, ya, mengadministrasikan. Orang lain melihat, wah itu kesempatan pahala. Aku ingin ikut andil supaya aku dapat pahala. Caranya mendanai. Nah itu kerjasama. Ini yang pernah digambarkan oleh si Pak Uun, pernah cerita. Kenapa kita ini tidak mau mendapatkan keuntungan? Misalnya lagi, meningkatkan kekuatan ekonomi umat Islam. Sekarang ini, umat Islam itu ekonominya lemah. Sampai ada orang yang mengaku, yang rekaman videonya ada, bahwa jangankan banyak orang di luar, yang ada di dalam gedung itu saja, itu menguasai sepertiga dari ekonomi Indonesia. Nah, dia mengatakan itu maksudnya, kami ini kuat kok, ekonomi kita semua kan butuh biaya, dan kami memegang sepertiga dari ekonomi bangsa kita. Di satu sisi dia membanggakan itu, tapi di sisi lain orang menangkapnya, ini ketidakadilan. Ini ketidakadilan. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan kekuatan ekonomi umat Islam. Kita cari cara kerjasama dengan baik. Ya. Nah, kerjasama dengan baik itu, kalau orang-orang Yahudi
mereka maunya transaksi antar mereka. Jadi naik taksi, tidak mau naik taksi kalau pemiliknya bukan orang-orang Yahudi. Belanja di toko itu juga tokonya orang Yahudi, itu orang Yahudi. Dan di negara kita ada juga orang-orang yang suku tertentu itu maunya beli, maunya transaksi hanya dengan orang-orang suku itu. Kita orang Islam tidak punya semangat itu. Kenapa kita tidak mau saling mendukung di antara umat Islam? Bahkan seringkali kalau kita ketika berteman itu baik sama Muslim, tapi begitu berbisnis nanti ada pihak yang curang. Ya, kalau curang itu berarti menghancurkan ekonomi umat. Ya. Kita jaga. Ya. Dan ini sebenarnya masjid-masjid itu banyak yang sudah menyelenggarakan misalnya menyediakan dana bergulir. Tapi yang terjadi, duit yang dipinjamkan kepada pengusaha kecil, penjual pecel dan sebagainya, itu hampir 100% tidak kembali uangnya. Jadi kenapa begitu? Ya mungkin pihak penyelenggaranya itu perlu mempelajari sehingga pemberdayaan umat ini bisa jalan dengan baik, tapi sambil mengajarkan kejujuran. Ya. Nah ini firman Allah supaya kita menggunakan harta kita untuk hasil yang lebih besar nilainya di akhirat. Ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah dengan menggunakan apa yang Allah sudah berikan kepadamu. Nah, ini kebanyakan harta, ya, bukan hanya harta sebenarnya, kesehatan juga, ya. Gunakanlah apa yang Allah sudah berikan kepadamu berupa kesehatan, berupa kekuatan, berupa keterampilan, berupa kecerdasan, berupa harta. Gunakan itu untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Tapi juga kamu jangan lupa bagianmu di dunia. Ya, bagian di dunia itu bekal. Jadi tidak untuk dihabiskan semuanya untuk kegiatan kegiatan sosial atau kegiatan Islam begitu. Tapi mesti ada yang disisihkan untuk kebutuhan kita sendiri. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti Allah sudah berbuat baik kepadamu. Kan kita kan sudah diberi rezeki oleh Allah. Berarti Allah itu sudah berbuat baik kepada kita. Nah itu kita manfaatkan untuk berbuat baik lagi kepada orang lain. Nah pada saat ini yang kurang dilakukan oleh umat Islam dalam hal menggunakan harta untuk memperoleh karunia yang besar di akhirat adalah antara lain memanfaatkan harta untuk menunjang kegiatan-kegiatan perjuangan demi memperkuat umat Islam, baik secara ekonomi maupun penguasaan pengetahuan dan teknologi. Saat ini umat Islam di Indonesia itu sangat lemah ekonomi, lemah keilmuan, sehingga umat Islam itu bisa dipermainkan secara politik oleh orang-orang non-Muslim. Bahkan suara orang-orang Islam yang lemah ini di TPS nanti bisa dibeli oleh orang-orang lain supaya mendukung mereka, supaya memilih mereka. Mereka mungkin mengaku Muslim, tetapi mereka tidak melaksanakan hukum-hukum agama. Kalau mereka korupsi, itu kan berarti mereka tidak menerapkan hukum agama. Nah, itu banyak orang-orang yang dibeli, dikasih sembako dan sebagainya. Itu sudah bisa dibeli karena apa? Karena kelemahan mereka. Orang yang ekonominya kuat tidak akan mau dirayu, dibujuk hanya dengan uang saja. Ya. Oleh karena itu perlu kita fahami baik-baik firman Allah bahwa kalau orang tidak mau bersedekah untuk perjuangan Islam, itu sama dengan menghancurkan umat Islam itu sendiri. Banyak orang lebih suka mengeluarkan biaya untuk kebaikan diri sendiri. Apa itu? Ya misalnya orang sering-sering pergi umroh. Bukannya tidak boleh, bukannya tidak baik pergi umroh. Umroh itu baik, tapi manfaatnya hanya untuk sendiri. Kalau sudah pergi umroh sekali, sudahlah,
nggak usah berulang-ulang. Lebih baik biayanya itu dipakai untuk memperkuat keimanan umat, untuk membiayai pengajian, untuk membiayai pesantren, untuk membiayai madrasah dan sebagainya. Tapi kurang begitu berminat untuk itu, karena kalau pergi umroh itu kan bisa kelihatan oleh orang lain. Nah, jangan-jangan pergi umroh itu hanya untuk menunjukkan itu. Nah, itu banyak di antara orang-orang yang pejabat itu sering umroh untuk itu. Ya. Tapi tolong, saya tidak anti umroh, cuma sudahlah, kalau sudah umroh sekali tidak usah diulang-ulang. Lebih baik dananya dipakai untuk memperkuat umat Islam. Bisa berkuat secara ekonomi, silakan. Untuk berbisnis sendiri boleh, tapi kalau umat Islam itu berbisnis sendiri kan berarti bisnisnya makin baik, ekonominya makin kuat. Jadi tidak harus dalam bentuk sedekah, ya. Tidak harus dalam bentuk sedekah. Bisa kalian buka bisnis sendiri dengan menggunakan duit yang untuk umroh itu tadi. Karena dengan berbisnis sendiri itu nanti kan ada employment, ya. Ada mempekerjakan orang lain, yang berarti memberikan penghasilan kepada orang lain. Tapi banyak orang yang tidak berminat semacam itu. Nah, kalau orang tidak minat membiayai usaha-usaha memperkuat keislaman, sama dengan orang itu memperlemah Islam itu sendiri. Jika kita tidak bersedekah untuk kegiatan umat Islam, sama dengan menghancurkan umat Islam itu sendiri. Karena kita akan dikalahkan oleh orang-orang non-muslim atau orang munafik. Nah, coba perhatikan ayat berikut ini. Ini orang seringkali memahaminya sepotong-sepotong. Ya. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Bersedekahlah kalian di jalan Allah, jangan menjerumuskan dirimu dalam kehancuran. Ini suka dipotong. Kalau kita itu berbuat sesuatu yang merugikan diri sendiri, itu dilarang. Tapi itu dianggap sebagai berdiri sendiri. Itu tidak salah, ya. Bahwa misalnya orang merokok itu merusak kesehatan sendiri, itu termasuk menjerumuskan diri dalam kehancuran. Orang yang menipu, orang yang melakukan pelanggaran itu sebenarnya menjerumuskan diri ke dalam kehancuran. Nah, ini konteksnya menjerumuskan diri dalam kehancuran itu dengan sedekah. Saat itu orang-orang Islam di Madinah itu sering diserbu oleh orang kafir dari Makkah. Ketika mereka itu menyerbu, maka orang-orang Madinah harus mempertahankan diri. Kalau namanya mempertahankan diri, harus mempunyai senjata. Senjata itu bisa pedang, tombak, panah, dan sebagainya. Tapi kalau tidak punya, bagaimana bisa melawan? Jadi contohnya misalnya pada waktu Perang Badar, tentara Makkah itu jumlahnya 1000 lebih. Pasukan Muslim di Madinah hanya sekitar 300-an. Itu pun yang punya kuda hanya 2 orang. Pedangnya terbatas. Sehingga ketika perang, mereka yang mempunyai pedang maju ke depan, nanti begitu lelah atau terluka, dia mundur. Ketika mundur, ada cadangan yang di belakang, yang tidak punya pedang, minta pedangnya, mana pedangnya aku pakai? Dia maju ke depan. Jadi pedangnya gantian. Ya gimana, tidak kalah. Udah jumlahnya hanya 300, yang bisa maju itu tidak sampai 300 karena tidak semuanya punya pedang. Nah, itu kalau orang tidak mau bersedekah untuk membeli persenjataan, sama dengan menghancurkan umat Islam. Nah, sekarang ini umat Islam di Indonesia banyak, tetapi lemah. Kalau kita tidak mau bersedekah untuk memperkuat umat Islam, sama dengan kita menghancurkan umat Islam itu sendiri. Maka kalau kita ingin umat Islam kuat, kita berbanyak sedekah untuk memperkuat keimanan umat Islam. Bagaimana cara memperkuat? Kegiatan-kegiatan yang untuk memperkuat keimanan itu kita dukung. Ya. Untuk orang yang mau mengajar, itu berarti dia menyumbang ilmunya.
untuk memperkuat. Yang belajar itu juga memperkuat keimanan dirinya sendiri. Kemudian yang punya uang, bisa aku juga ingin ikut andil supaya aku juga dapat pahalanya. Terus dukung. Ya. Jadi kita bisa sinergi ya, antara kita sendiri. Nanti kalau kita tuh makin kuat keimanan umat Islam, maka kita pilih yang manapun di antara mereka untuk menjadi anggota DPR, dia akan solih. Dia tidak akan mau korupsi. Siapapun yang kita pilih di TPS untuk menjadi kepala daerah, dia akan bersih. Karena dia orang solih. Oleh karena itu, mari kita perjuangkan untuk memperkuat keimanan umat Islam dengan bersedekah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, Allah itu agak suka sekali pada orang yang berbuat baik. Kalaupun ada orang-orang yang mau bersedekah untuk masjid dan pesantren, itu bagus. Tapi kebanyakan mereka lebih suka menyumbang masjid dan pesantren yang sudah besar dan maju. Seperti misalnya Masjid Jogokarian, itu udah maju. Itu orang senang sekali bersedekah ke sana. Tapi di masjid yang di dekat kita, itu sampai defisit. Saya 2 hari yang lalu di masjid diumumkan uang masuk 2,7 dalam 1 minggu, uang keluar 3 juta lebih, defisit. Siapa yang bisa membiayai kalau bukan kita sendiri? Kita tidak bisa minta orang lain. Ya. Pesantren juga begitu. Pesantren yang sudah terkenal seperti Gontor, itu banyak orang yang menyedekahkan tanahnya untuk dijadikan pesantren. Tapi di daerah-daerah yang belum ada pesantrennya, itu tidak ada yang memperjuangkannya. Oleh karena itu, kita perlulah menyumbang yang besar itu bagus, tapi alangkah baiknya kalau ada pemerataan sehingga pemanfaatan itu bisa merata ke berbagai daerah. Kemudian dalam hal peperangan, lebih banyak orang berminat membantu Islam setelah menang daripada sebelumnya. Nah, ini kalau ini pemilu, nanti kalau sudah ada yang menang, nanti kan banyak dana masuk gitu. Karena apa? Dengan dia membantu orang yang menang, dia akan bisa mengharapkan dapat proyek. Tapi ketika belum menang, dikuyoh-kuyoh begitu. Nah, coba nanti siapapun yang menang deh, nanti akan mendapatkan bantuan banyak. Nah, kalau kita bersedekah, lebih baik pahalanya lebih besar kita berikan pada saat perjuangan. Karena tanpa bantuan itu tidak akan menang. Ya, padahal pahalanya itu lebih besar yang disalurkan sebelum perang atau untuk perjuangan sebelum menang. Nah, misalnya masjid. Banyak orang maunya membantu setelah jadi masjid. Sebenarnya membantu ketika dalam proses membangun itu pahalanya lebih besar. Begitu pula pesantren yang sedang membangun dari kecil ingin besar, itu pahalanya insya Allah lebih besar. Gitu. Nah, jadi Allah menyatakan bahwa pahala di depan itu lebih besar. Seperti la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidak sama pahala orang yang bersedekah sebelum menang dan dia juga ikut berperang. Nah, dia ikut berperang dan dia bersedekah sebelum menang. Itu pahalanya lebih besar dibanding orang yang ikut perang tapi sedekahnya setelah menang. Nah, tapi bukan berarti bahwa yang kedua ini jelek, bagus, tapi kalah bagus ya. Maka Allah menyebut wa kullu wa'adallahul husna, kepada masing-masing Allah menjanjikan kebaikan. Ya seperti tadi yang saya bilang umroh. Wah, aku pengen umroh terus, umroh lagi. Apakah itu jelek? Enggak tidak jelek. Kita bukan menjelekkan itu, cuma akan lebih bagus kalau dana itu dipakai untuk memperkuat keimanan umat. Ya. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa di dalam harta ada ujian. Bisa harta itu mengakibatkan dosa atau sebaliknya mendatangkan pahala. Terlalu mencintai harta bisa membuat orang lupa kepada Allah.
sehingga dia tidak melaksanakan tugas-tugas dari Allah dan melanggar larangan Allah. Harta seharusnya digunakan untuk menjadi sarana memperoleh kebahagiaan di akhirat. Nah, sedekah untuk membiayai perjuangan bisa memperkuat iman Islam secara ekonomi dan politik, dan pahalanya itu lebih besar daripada sedekah setelah kemenangan. Semoga Allah memperkuat cinta kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari rasa cinta kepada harta.